Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waktunya warahmatullahi ya. wabarakatuh. Tolong timernya. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Berikut adalah simulasi pendampingan individu PI 1 dari kelompok 2. Tapi sebelum kami melakukan simulasi, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Iwak mernying nang segara, mernying dipancing di masa pelahan. Ketemu maning kelompok loro, mugi biaeng sing bosen-bosen nyawang isun. Untuk Keren. cek mantap. Baik Bapak Ibu, di kelompok 2 ada kami selaku anggota kelompok 2 ada Bapak Ahmad Yunianto Fauzan Amrullah selaku yang akan berperan sebagai kepala sekolah. Ada Bapak Hapidi yang akan berperan sebagai PP. Ada Ibu Nurul Karimah yang nantinya akan berperan sebagai CGP. Ada saya sendiri Ibu Sumiati yang nanti akan juga sebagai prolog. Ada Ibu Yulia Dwi Rahmawati, Ibu Wahdaniati, Bapak Muhammad Rofi, dan Bapak Nurisul Ubad sebagai observer. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, berikut adalah simulasi pendampingan individu 1. Pendampingan individu sebagai bagian dari proses pendidikan guru penggerak yang melibatkan peran aktif pengajar praktek dalam aktivitas pendampingan calon guru penggerak. Selama program pendidikan berlangsung, pendampingan individu bertujuan untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga mampu mengimplementasikan pemahaman konsep dalam modul 1.1 dan 1.2 dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berikut adalah simulasi pendampingan individu PI 1. Pada tahap awal ada tahap pembukaan. Pada tahap pembukaan ini, yang pertama, pengajar praktik menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak, serta menjelaskan tentang fokus pendampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hapidi. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu Nurul pada hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bapak. Bagaimana dengan jenengan Bapak? Alhamdulillah. Bu Nurul, maksud dan tujuan saya pada hari ini seperti yang sudah saya informasikan kepada Ibu bahwa saya akan melakukan pendampingan individu yang pertama. Sebelumnya, dapatkah kita meminta izin kepada kepala sekolah untuk memperlancar dalam kegiatan pendampingan individu pada hari ini, Bu? Baik Bapak, mari kita ke ruangan kepala sekolah Pak. Assalamualaikum, permisi Bapak. Ada pengajar praktik saya akan bertemu dengan Bapak. Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan masuk Bu. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Hapidi. Saya adalah pengajar praktik yang akan mendampingi Bu Nurul dalam kegiatan program guru penggerak PGP Angkatan 11. Mulai dari pendampingan 1 sampai 6 nantinya Pak. Baik Pak. Pak Hapidi, selamat datang di sekolah kami. Perkenalan juga, nama saya Bapak Ahmad Yunianto selaku kepala sekolah di sini. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak? Baik, Bapak. Begini, Pak. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendidikan guru penggerak, pada saat ini saya melakukan kunjungan dalam rangka pendampingan individu 1. Mohon izin, saya melakukan pendampingan kepada Ibu Nurul selaku CGP yang saya dampingi, Pak. Oh iya, Pak. Memang beberapa hari yang lalu, Pak, Bu Nurul sudah berkomunikasi dengan saya. Dan saya selaku kepala sekolah sangat welcome sekali, Pak, dengan kegiatan seperti ini, Pak. Jika ada yang bisa saya bantu dalam memperlancar kegiatan tersebut, monggo Pak sampaikan saja kepada saya untuk saya tindak lanjuti. Baik, Pak. Terima kasih.
apa yang telah disampaikan jenengan. Selanjutnya, apakah saya dapat melanjutkan pendampingan dengan Bu Nurul, Pak? Siap, silahkan Pak. Mungkin selanjutnya Bu Nurul ya bisa menggunakan ruang perpustakaan untuk memperlancar kegiatan Pak Hafidi. Silakan Bu Nurul ya. Ya, baik Pak, Baik, terima terima kasih. kasih. Mohon izin saya dan Pak Hafidi menuju ruangan yang sudah saya siapkan ya Pak. Monggo, silakan Bu, silakan. Mohon maaf Pak Hafidi ya, adanya seperti ini Pak ya, sekolah kami Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Mari Pak. Ya Pak. Untuk selanjutnya, PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Baik, Bu Nurul. Hari ini kita akan membahas mengenai refleksi dari Ibu dalam pemahaman konsep filosofi Ki Hajar Dewantara dan peran guru penggerak. Baik Pak, insya Allah siap Pak. Pengajar praktik memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan oleh calon guru penggerak. Bu Nurul, seperti apa yang saya sudah sampaikan melalui pembicaraan kita melalui WA, apakah Ibu sudah mencetak dokumen aksi nyata modul 1.1 dan modul 1.2, Bu? Alhamdulillah Pak Hafidi sudah saya cetak dan sudah saya siapkan Pak. Untuk selanjutnya, pengajar praktik menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Pada saat ini, PP melakukan cross-check berdasarkan pada jurnal pemantau pembelajaran. Dapatkah Ibu Nurul ceritakan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan ini, Bu? Baik Bapak, izin saya bercerita ya Pak. Selama 1 bulan terakhir ini Pak, saya sudah mengikuti alur kegiatan di LMS, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, melakukan koneksi antar materi, serta saya melakukan aksi nyata Pak sesuai dengan alur merdeka yang ada di LMS. Namun sementara ini Pak saya masih dalam proses belajar Pak dalam memahami kinerja LMS ini Pak. Bagus, Bu Nurul. Saya juga sudah melihat perkembangan progres Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas. Sangat baik dan tepat waktu. Bagaimana dukungan dari komunitas sekolah Bu Nurul? Gini Pak, ada yang mendukung, ada juga yang masih belum Pak. Karena mungkin hal ini merupakan hal yang baru dan perlu waktu untuk menyamakan persepsi serta melakukan perubahan di sekolah saya Pak, seperti itu. Untuk selanjutnya memasuki tahapan inti. Pada tahapan inti, sesi yang pertama adalah tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Bu Nurul, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Nurul terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Bolehkah saya bertanya kepada Bu Nurul? Boleh Pak, dengan senang hati Pak Hafidi. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu Nurul saat ini? Kalau berbicara masalah kekhawatiran ya Pak ya, saya itu khawatir tupoksi saya sebagai seorang guru itu terabaikan Pak. Kekhawatiran ini muncul dikarenakan hingga pelaksanaan lokakarya orientasi, jadwal masih berada dalam ketidakpastian Pak. Jadwal yang selalu berubah-ubah. Dan yang kekhawatiran kedua itu Pak adalah izin dari kepala sekolah itu khawatir dicabut Pak.
karena tidak ada persuratan resmi Kesatuan Pendidikan, yaitu tidak ada surat dari provinsi, yang ada hanya surat dari kabupaten saja. Kemudian program guru penggerak saya khawatirkan itu bernasib sama dengan program guru pembelajar yang merupakan program unggulan Kemendikbud pada masanya. Hal itu merupakan kekhawatiran saya yang ketiga, Pak. Hal ini terjadi dikarenakan sebuah perasaan yang terus merasuki jiwa bahwa diri ini terlanjur terjebak dalam ketidakpastian. Bagaimana tidak, Pak? Munculnya sebuah fakta integritas yang wajib ditandatangani oleh saya di atas kertas bermaterai untuk menyelesaikan program ini adalah beban tersendiri bagi saya. Sementara saya mengikuti program ini berdasar dari izin atasan saya langsung. Selain itu, Pak, saya juga merasa khawatir dengan kondisi sinyal yang tidak stabil, Pak. Karena mengingat tugas ya Pak ya, ini tugas modul 1.2 dan 1.3 itu yang lumayan banyak Pak Habibie. Baik Bu Nurul, sementara apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah Bu Nurul mempelajari pembelajaran 1 bulan ini? Adakah harapan baru yang Ibu Nurul harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan, Bu? Iya Bapak, menyikapi kekhawatiran ini ya Bapak ya, saya itu menaruh harapan agar SOP, juknis atau panduan Pak selama proses pendidikan guru penggerak itu sudah diterima oleh saya sebelum kegiatan berlangsung. Sebuah harapan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirim surat resmi ke Satuan Pendidikan saya, bukan hanya terbatas sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten, namun ada surat tugas dari provinsi yang menugaskan saya untuk ikut kegiatan, dan bukan surat tugas dari kabupaten saja, Pak. Sebab surat penting itu, Pak, untuk diarsipkan di sekolah saya. Apalagi program ini berjalan lama ya Pak ya, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan. Semuanya memang harus diantisipasi nih Pak. Selain itu saya berharap sinyal nantinya bisa berjalan dengan baik Pak, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang ada di modul 1.2 dan 1.3 Pak. Baik Bu Nurul, sementara bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Ibu melakukan pembelajaran daring di kelas, Bu? Iya Bapak, untuk kepala sekolah saya Bapak, tadi Alhamdulillah Bapak sudah mendengar langsung ya Pak dari kepala sekolah bahwa untuk saat ini memang beliau sangat mendukung Pak kegiatan ini. Namun untuk rekan guru yang lain itu Pak, kebanyakan itu masih belum begitu tertarik Pak dengan program pendidikan guru penggerak ini, karena mungkin menurut mereka itu masih hal yang baru Pak, dan saya itu perlu melakukan pendekatan kepada guru yang lain dan juga memerlukan waktu sambil berjalannya program ini Pak Habibie. Memasuki sesi selanjutnya, tindak lanjut hasil pembelajaran. Pada sesi ini, PP melakukan diskusi dengan CGP terkait modul 1.1 dan 1.2. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengajukan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Bu Nurul, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bu? Baik Bapak, perubahan yang saya lakukan di ruang kelas tentunya ya Pak ya, yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu Pak, saya mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan Pak, membuat pelajaran itu menjadi menarik dan berpusat pada murid Pak. Dalam hal ini saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, dan saya juga mengemasnya dengan metode permainan juga Pak, sehingga murid itu akan terlibat langsung dalam proses pembelajaran.
di mana di sini saya hanya bersifat sebagai penuntun ya Pak dalam proses pembelajaran. Baik Bu, apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Ibu melakukan perubahan tersebut, Bu? Yang mendorong saya untuk melakukan perubahan itu Pak, filosofinya itu antara lain itu pembelajaran yang sangat bermakna Pak. Di sini itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana guru itu menuntun proses belajar murid sesuai kebutuhan murid yang nantinya menumbuhkan dan memperjelas bakat dan minat murid. Hal yang harus saya ubah Pak adalah murid itu bukan kertas kosong yang bisa ditulis mau saya atau orang dewasa Pak. Namun murid sebagai kertas yang sudah terisi secara buram dan belum jelas. Dan harus diperjelas dengan cara kita menuntunnya seperti itu Pak Hafidi. Baik Bu, bagaimana respon peserta didik pada waktu Ibu melakukan perubahan yang dilakukan dan bagaimana Ibu melihat respon anak didik tersebut? Alhamdulillah Pak, responnya sangat luar biasa ya Pak ya, sangat baik sekali respon dari murid saya Pak. Dan saya itu merasa lebih dekat dan lebih nyaman dalam mengajar di kelas Pak. Hal yang paling mengejutkan itu Pak, ada murid saya itu yang mengatakan bahwa Ibu Nurul ini berubah cara mengajarnya seperti itu Pak. Mengajar di kelas itu lebih menyenangkan, dan anak-anak itu lebih aktif dan termotivasi belajarnya. Seperti itu Pak Habibie. Ya. Baik Bu, hal apa saja yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu baik ke depannya? Baik Pak, kalau menurut saya nih Pak, hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah saya itu sudah bisa mendengar apa pendapat murid dan mendengarkan apa yang disampaikan mereka dalam proses pembelajaran Pak. Di mana pembelajaran itu selain dilakukan di dalam kelas juga dilakukan praktikum di lab dan pembelajaran di luar kelas seperti itu Pak. Dan saya juga menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun perubahan yang akan saya lakukan Pak ya terkait mungkin merancang rencana pelaksanaan pembelajaran Pak, yang mana nanti saya itu ingin membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kebutuhan murid dan menggunakan media yang dapat mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid tadi itu Pak. Baik Bu, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan aksi nyata modul 1.1 Bu? Alhamdulillah sudah Pak Habibie. Pada saat mengisi refleksi di modul 1.1 dan aksi nyata di modul 1.1 dan sudah saya selesaikan semua Pak, Alhamdulillah tugas yang ada di modul 1.1 ya Pak. Cuman mungkin saya nanti minta pencerahan dari Pak Hafidi terkait dengan penggunaan aplikasi komik yang saya gunakan dan apa ada yang perlu saya tambahkan lagi nantinya Pak. Baik Bu, saya rasa sudah bagus. Cuma nanti menggunakan media atau platform yang lain juga ya Bu. Siap-siap Pak Hafidi, terima kasih. Untuk selanjutnya, PP akan menanyakan terkait pembuatan kerangka portofolio. Bu Nurul, media atau platform yang akan Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital apa Bu? Sepertinya saya menggunakan Google Sheet Pak ya, karena itu yang saya ketahui Pak Habibie. Baik Bu, bagus, tidak masalah menggunakan media apa, yang penting Bu Nurul bisa menguasai. Kira-kira komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital Bu Nurul?
Baik Pak, komponen yang akan saya tampilkan Pak ya terkait mungkin nanti saya di situ akan menampilkan beranda, profil saya, mungkin modul-modul, nanti mungkin ada juga refleksi dan aksi nyata serta lengkap dengan dokumentasinya Pak. Itu harapan saya ya Pak ya. Dan itu nantinya akan saya upload sedemikian rupa pada YouTube dan Google Drive saya Pak. Sementara ini masih modul 1.1 yang sudah saya upload Pak. Itu sudah sangat bagus, Bu. Tinggal Bu Nurul mengembangkannya saja. Seperti apa bentuknya penyajian portofolio digital yang akan Ibu Nurul buat nanti. Boleh saya lihat, Bu? Boleh Bapak, silakan. Ini Bapak saya tunjukkan ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Nanti saya kembangkan lagi. Ini sementara hasil yang saya buat Pak akan saya sesuaikan dengan panduan pembuatan portofolio yang sudah Bapak berikan. Pengajar praktik juga akan menanyakan tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Bu Nurul, kita lanjut lagi ya. Ji Pak, siap Pak. Kompetensi apa yang sudah baik menurut Bu Nurul sendiri selama belajar modul 1.1 dan modul 1.2? Jelaskan apa alasan Ibu. Baik Bapak, mengenai pemahaman saya Pak ya, alhamdulillah saya sudah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara dalam menuntun kodrat murid, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya Pak, dan pendidikan yang berpihak pada murid, serta murid itu bukan tabula rasa Pak, yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, dan saya itu juga memahami tentang merdeka belajar, serta peran dan nilai guru penggerak Pak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memberi tuntunan Pak, atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan untuk pemahaman tentang peran dan nilai guru penggerak Pak, terkait dengan mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan nilai tersebut harus dimiliki oleh seorang guru penggerak karena sangat penting untuk mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Bahkan sangat penting untuk nantinya kita bisa menjadi coach atau mentor Pak ya bagi guru lain. Dan juga nantinya penting juga untuk menggerakkan komunitas sekolah dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu Pak pemahaman saya Pak. Wah, bagus sekali pemahaman Bu Nurul terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu menurut Bu Nurul, selaku CGP, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Mohon dijelaskan ya Bu. Baik Bapak, sepertinya itu Pak kompetensi yang perlu saya tingkatkan itu Pak, pemimpin pembelajaran Pak, dan menjadi coach bagi guru lain Pak. Karena saya di sini bisa dikatakan masih baru Pak, dan lebih banyak guru yang lain itu yang lebih senior dari saya dan mungkin mereka lebih berpengalaman. Namun saya memang belum ada kepercayaan diri dalam melakukan pembinaan seperti itu Pak. Tapi mungkin nantinya dalam proses pemimpin pelajaran saya mungkin perlu pembiasaan Pak untuk mengubah kebiasaan lama saya yang saya lakukan. Seperti itu Pak Hafidi. Sangat luar biasa Bu Nurul. Biasa apa yang telah Bu Nurul lakukan? Semangat. Terus Bu Nurul, ya, Pak, suatu perubahan tidak akan terjadi jika tidak ada yang menggerakkan dan bergerak untuk maju melakukan sebuah perubahan. Tetap jalani apa yang Ibu yakini benar dan teruslah berkembang dan meningkatkan kompetensi yang Ibu miliki. Mumpung masih muda dan memiliki semangat yang tinggi sesuai dengan perkembangan zaman ini, Bu. Baik Pak, terima kasih atas motivasinya Pak Hafidi, luar biasa. Bagaimana Bu Nurul setelah Ibu mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Ibu Nurul? Apa saja yang
perlu berubah, Bu? Ada Pak ya, tentunya Pak ya. Saya itu akan berusaha sebaik mungkin Pak untuk membuat komunitas di sekolah saya. Dan saya akan berikan contoh Pak di dalam kelas saya terlebih dahulu mungkin Pak, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia Pak. Dan saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah serta wakakurikulum untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan saya, seperti itu Pak Hafidi. Baik Bu Nurul, Ibu sudah luar biasa, semangat terus, membuat saya semakin penasaran dengan perkembangan selanjutnya dari Bu Nurul. Semoga apa yang ingin Bu Nurul tingkatkan lagi, kompetensinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan Bu Nurul. Amin, amin. Terima kasih Pak. Untuk tahap selanjutnya ialah tahapan penutup, di mana pada tahap ini PP melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Bu Nurul, apa pembelajaran atau ide baru yang Bu Nurul dapatkan setelah sesi pendampingan hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sangat senang Pak Hafidi bisa hadir ke sekolah saya begitu Pak dalam kegiatan pendampingan individu ini. Dan saya semakin bersemangat Pak dalam mengikuti program kegiatan guru penggerak ini Pak Hafidi. Untuk selanjutnya, PP menanyakan apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping atau pengajar praktek di pendampingan berikutnya. Bu Nurul, saya sangat senang dan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Baik Pak Hafidi, sama-sama. Saya juga berterima kasih Pak atas pendampingannya dan sampai juga sudah mau mengingatkan saya Pak Hafidi. Baik Bu, jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka Bu Nurul dicatat saja di jurnal komunikasi dalam LMS yang nantinya akan kita diskusikan kembali. Pak, saya sangat senang sekali dapat berkolaborasi dengan Pak Hafidi selaku pengajar praktik saya. Baik Bu Nurul, mengingat sudah siang dan sudah pada pulang peserta didik juga Bapak Ibu guru yang lain, saya juga sudah tuntas mendampingi Ibu pada hari ini. Saya rasa saya akhiri kegiatan kita sampai hari ini. Kita akan jumpa lagi di Loka Karya 1 ya Bu, di jadwal yang telah ditentukan. Baik Bu Nurul, saya izin untuk undur diri. Baik Bapak, terima kasih atas kunjungannya Pak Hafidi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, saya antar ke parkiran Pak. Hati-hati di jalan. Demikian simulasi PI1 dari kelompok 2. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanggapan dari observer mungkin dari kelompok yang lain.